Halo property owner, khususnya apartemen owner ya. Ya, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Diluit Pilih. Pada kesempatan video kali ini saya akan bahas ya apa persiapan kita untuk menyewakan apartemen ya. Bagaimana kita mau mendapatkan income dari apartemen, apa saja yang harus kita siapkan. Ya, kebetulan pada sharing saya kali ini saya merujuk pada sebuah artikel di detik.com ya, yaitu tentang mau mulai bisnis sewa apartemen, apa yang harus dipersiapkan ya. Nah, jadi buat kamu yang memang mau punya apartemen ya, atau mau beli apartemen untuk disewakan ya, kemudian atau juga sudah punya apartemen untuk disewakan untuk dapetin income ya, terus ya bisa perhatikan hal-hal berikut ini. Ya, saya akan mulai masuk dari tips-tipsnya. Dari artikel tersebut setidaknya ada 6 tips yang dibagikan. Ya, kita akan mulai bahas satu persatu. Yaitu mulai yang pertama itu adalah tentang prospek. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa kita menentukan prospeknya. Ya, apakah mahasiswa, pekerja, penyewa yang masih lajang ataupun sudah berkeluarga. Ya, berkaca dari pengalaman kita selama mengelola apartemen juga, ya kita sebaiknya ya memang tentu harus punya target prospeknya. Tapi di sisi lain ya kita juga sebaiknya memilih apartemen yang memang punya multi prospek. Artinya selain target marketnya itu adalah untuk mahasiswa misalnya, tapi bisa juga untuk karyawan atau juga untuk profesional ya. Nah, jadi dengan adanya multi target prospek seperti ini ya, setidaknya ketika satu siklus ya, ada siklus mahasiswa memang lagi bulannya belajar, bulannya ngampus gitu ya, sehingga mereka perlu apartemen. Tapi bisa juga nanti akan ada waktunya bulan ketika mereka liburan ya. Ini tentu akan mengganggu kestabilan dari income apartemennya ya. Jadi sebaiknya memang ada target yang multi ya, jadi tidak hanya satu macam aja ya. Tentunya selain itu juga harus dipastikan lingkungannya apakah ramai ya, ketika selain itu juga ditunjang dengan kenyamanan seperti itu. Selain itu juga ya yang pasti harus juga melihat dicek juga harga sewanya ya. Pastikan harga sewanya menarik dan cukup kompetitif ya. Artinya karena harga sewa ini kalau nilainya bagus ya, tentunya ini juga akan membantu harga jualnya atau nilai dari properti tersebut ya. Sebaliknya kalau harganya jatuh, nggak bagus, harga sewanya nggak ngangkat ya, tentu aja harga jualnya juga tidak akan bisa meningkat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tipsnya adalah dekat kawasan bisnis. Nah, ini selaras dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya ya, karena kawasan bisnis itu pastinya akan menyediakan banyak dari target prospeknya itu sendiri ya. Kawasan bisnis itu sendiri yaitu juga bisa berupa perkantoran, mall, ruko dan lain sebagainya ya. Dan tentunya harus juga ditunjang dengan lokasi yang strategis ya. Kemudian masuk yang ketiga tipsnya itu adalah tipe unit apartemen ya. Berbicara tadi tentang target prospek ya, kita juga harus bagi target prospek kita ke single atau family ya, karena ini menentukan tipe unitnya. Kalau kita bicara target single, maka sebetulnya apartemen ukuran studio aja juga cukup, karena kalau apartemen yang ukurannya besar-besar ya tentu selain harganya mahal, mereka juga tidak akan terlalu merawat gitu ya. Sebaliknya untuk target market keluarga atau married pasangan ya, itu tentu aja bisa minimal 1 kamar ataupun juga mereka sudah butuh 2 kamar itu minimal ya, karena mereka perlu
kamar ekstra untuk tamu misalnya, atau juga persiapan jika nantinya punya anak. Ya, kemudian ya tentu aja bisa juga lebih besar lagi seperti apartemen yang ukurannya 3 kamar, termasuk yang spesial lebih besar. Ya, itu bisa dipertimbangkan. Lingkungan dan juga fasilitas di sekitar apartemennya itu merupakan peran yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, itu juga harus kita perhatikan ya, bagaimana fasilitas di dalam apartemen itu sangat membantu kenyamanan dari penghuni yang ada di sana. Tips yang keempat yaitu adalah menentukan jangka sewanya. Ya, jangka sewa yang kita tahu di apartemen itu bisa dalam waktu tahunan, ya kontrak tahunan, ataupun juga bisa dalam kontrak bulanan. Ya, sebaiknya memang kita ambil sewaan tahunan. Nah, ini bisa berlaku terutama untuk apartemen dengan target marketnya ekspatriat ya, target prospeknya ekspatriat, karena mereka tinggal di sini biasanya juga sudah punya tujuan yang jelas untuk karir misalnya ya, untuk karir atau untuk pekerjaan mereka ya, dan biasanya ini sudah dikontrak dengan perusahaan juga bahwa mereka mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan lain sebagainya. Ya, tapi jika tidak mengacu ke target market ekspatriat ya, target market dari orang lokal pun juga bisa ya untuk sewa tahunan. Tapi jika tidak ada ya, tidak menemukan calon prospek yang tepat ya, bisa juga disewakan bulanan ya, supaya tetap menghasilkan ya. Nah, memang kecenderungannya kalau untuk penyewa tahunan itu biasanya lebih apik ya, lebih apik dan lebih rapi. Tapi ini juga menjadi tantangan buat kita ya, supaya kita bisa tetap memaintain. Karena jangan sampai misalnya apartemen kita sudah disewa 3 tahun, 5 tahun, tapi begitu keluar ya ternyata kerusakannya sudah cukup parah karena misalnya ada pembiaran. Oleh karena itu biasanya kami juga mempersiapkan dengan bantuan untuk maintenance AC-nya ya, untuk cuci AC-nya, supaya kita juga bisa memantau beberapa kerusakan yang sifatnya masih kecil. Tapi selain itu juga ya, kalau misalkan bulanan ya, walaupun kelihatannya banyak berganti penyewa dan itu menyebabkan resikonya sedikit meningkat untuk kerusakan, tapi di sisi lain tentunya itu mudah kita pantau. Karena kita sebagai manajemen properti, kita bisa memonitor supaya kerusakan yang terjadi itu tidak sampai besar. Jadi dari kerusakan-kerusakan kecil itu saja kita bisa perbaiki secara berkala, sehingga ya tentu aja apartemennya menjadi terawat dan bisa tahan lama. Kita lanjut ke tips yang nomor 5 dari artikel itu, adalah tentang harga sewa. Untuk menentukan harga sewa ya, kita harus mengetahui dulu harga sewa yang ada di pasaran. Ya, kita bisa lakukan untuk bertanya kepada pihak pengelola apartemen, ataupun juga bisa bertanya kepada agent atau marketing properti, ataupun juga bisa cari-cari di internet dan bertanya ke pemilik langsung, seperti itu. Ya, tapi pastikan juga ya, kita tidak hanya mengecek harga, tapi juga tahu kondisi yang ada di dalam unit yang ditawarkan ke calon penyewa. Apakah kondisi unitnya itu memang bagus? Ya, kalau bagus berarti kita juga harus siapkan sama bagus yang minimal. Ya, bahkan lebih bagus kita ya bisa persiapkan yang lebih baik untuk unit apartemen yang kita punya nantinya, sehingga kita menang dalam persaingan tentunya ya. Ya, kemudian ya kita tetapkan juga strateginya, bagaimana kita menetapkan budget untuk membuat interior yang baik ya. Kemudian ya tentunya uang sewa ya awal-awal memang untuk mengembalikan renovasi interior ya. Setelah itu memang kita bisa dapatkan hasil dari uang sewanya ya.
biasanya di tahun-tahun berikutnya. Tapi ini tentu aja berbeda ya dari setiap lokasi, karena ada lokasi yang memang sewanya tidak mahal, tapi ada juga lokasi-lokasi bisnis terutama yang strategis itu sewa-sewanya harga sewanya tinggi ya, sehingga itu bisa mengembalikan modal lebih cepat ya. Kemudian kita lanjut ke tips yang terakhir tentang IPL dari apartemennya. Ya, ini balik-balik lagi soal pengelola apartemennya. Ya, di sini dituliskan bahwa bagi apartemen yang IPL yang murah, kita bisa menentukan harga sewa yang terjangkau. Bagi IPL yang mahal, ya tentunya akan memberatkan penyewa. Ya, sehingga kita pun juga harus menetapkan harga sewa yang lebih tinggi. Ya, di sini biasanya dalam menyewakan itu kita cenderung masukkan IPL ke dalam komponen harga sewa. Ya, tentunya dari sisi pemilik ya ini akan lebih mengamankan dari tunggakan IPL yang tidak terbayar. Kemudian yang harus diperhatikan adalah bagaimana ya kinerja dari pengelola itu sendiri. Ya, kita bisa melakukan perbandingan dari apartemen satu ke apartemen yang lain, ya besaran IPL dari masing-masing apartemen tersebut. Ya, kita bisa nilai bahwa dengan IPL ya yang biasanya kita perhitungan sekian ribu per meter persegi, itu kinerja pengelolanya sebagus apa sih gitu ya. Ada memang pengelola yang berkinerja buruk ya, itu karena IPL-nya murah ya, per meter perseginya murah. Tapi ada juga pengelola yang IPL-nya tidak murah, tidak rendah, cukup tinggi, tapi kinerjanya juga ya antara buruk dan biasa-biasa saja ya. Nah, yang paling bagus adalah tentunya pengelola yang bisa bekerja dengan baik ya, lingkungan apartemennya nyaman ya, kemudian fasilitasnya bagus semua ya, pelayanan ke penghuninya juga bagus semua ya, top, bahkan top ya kalau bisa ya. Ya, kemudian ya terlepas dari apapun ya, terlepas dari besaran IPL-nya itu ya, entah IPL-nya itu dipatok dengan harga tinggi atau sebenarnya harga yang sedang-sedang saja, mereka bisa perform dengan bagus ya, itu hal yang harus kita pertimbangkan juga ya. Jadi itulah tips ya dari kamu ya, calon property owner yang mau invest dalam bentuk apartemen, ataupun juga ya bagi kamu property owner yang sudah punya apartemen tapi saat ini mungkin sudah tidak dipakai lagi ya, jadi bisa diberdayakan seperti itu ya. Nah, bagi kamu yang ingin tahu lebih jelas tentang pengelolaan aset properti dalam bentuk apartemen ini, kamu bisa hubungi saya langsung ya, atau kamu juga bisa dapatkan panduannya secara lengkap. Kamu cukup traktir kopi saya dengan klik link di bawah ini. Baik, sekian sharing dari saya pada video kali ini. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.